beli. Iya, beli apa Bella? Beli beras 2 kilo. Oh, tunggu sebentar ya. Oh iya Bella, kamu udah punya pacar belum? Aduh, ngapain sih nanya-nanya kayak ginian? Gak ada angin, gak ada ombak, gak ada petir, gak ada panas, gak ada badai. Saya masih jomblo. Saya gak punya pacar. Ya ampun Bella, kok belum sih? Harusnya nih ya, kamu itu udah punya pacar. Awas loh, ntar kamu gak nikah-nikah, kamu jadi perawan tua. Tetangga di sini seumuran kamu udah pada nikah. Dulu aja nih ya, saya pas usia kayak kamu ini udah punya anak loh. Tapi maaf Bu, saya nggak ada kepikiran buat nikah muda. Buruan nikah, nanti keburu jadi perawan tua. Emang mau? Ini udah. Makasih Bu. Bu beli cabenya ya, 7 kilo. Wah, banyak banget beli cabenya. Mau bikin apa? Mau bikin rujak ya? Saya nggak mau ngerujak, saya mau nyambelin mulut orang yang sering nanya kapan nikah. Aduh, kok soalnya ini susah banget sih, nyontek dong. Dih, enak aja loh ya. Gue ini udah capek-capek belajar, malah mau diconteki. Makanya Sin, belajar yang bener, biar bisa tuh ngerjain tugasnya. Masalahnya gue semalam itu udah belajar. Katanya udah belajar, tapi kok masih kebingungan. Emang lo semalam belajar apaan? Belajar mencintai seseorang yang tidak pernah mencintai kita. Sin, HP lo bagus, itu HP baru ya? Dia iyalah, ini HP baru, gue belinya mahal, 30 jetong ya. Cash, ini tuh cash, no credit ya, cash. Perasaan kayak HP main gue waktu kecil dulu deh. Sinta, lo bawa buku nggak? Enggak, gue bawanya penggorengan. Iyalah, gue bawa buku, pakai ditanya lagi, kenapa emang? Soalnya gue mau minjem, boleh ya? Lah, emangnya lo nggak bawa? Buku gue kemarin kecebur air. Alasan aja lah, nggak mau gue. Soalnya kalau misalnya lo minjem buku gue, ntar ujung-ujungnya lo bakal minta nyontek lagi. Please lah Sin, kasih gue minjem bukunya ya, please. Enggak, gue bilang enggak ya enggak. Ya udah, kalau misalnya lo nggak ngasih gue pinjem bukunya, gue bakal bilang sama semua orang kalau misalnya lo selama ini ngekerasin Christian. Lo jangan nyaring-nyaring dong, ntar kedengeran orangnya gimana? Biar semua orang di sekolah ini termasuk Christian itu tahu kalau lo selama ini suka sama dia. Jadi lo suka sama gue, Sin? Iya. Permisi. Ya. Wow. Pokoknya gue nggak mau tahu. Nanti kalau misalnya gue udah lulus sekolah, gue pengen langsung nikah. Gue nggak mau kerja. Ya sama lah, gue juga pengennya kayak gitu. Gue pengennya dinafkahin, bukan capek-capek nyari nafkah sendiri. Nggak mau gue. Oh iya, nanti kalau misalnya kita nih udah nikah, penampilan kita harus tetap wow gitu ya kan. Bahkan harus lebih cantik dari sekarang. Kan kita kalau minta uang udah minta sama suami ya kan. Nggak perlu capek-capek kerja ya kan. Iya bener banget. Gak sabar deh, pengen cepet-cepet lulus biar cepet-cepet nikah gitu. Terus baboknya ada yang nemenin deh. Nanti kalau misalnya kita jalan-jalan ke pasar, kita sambil gendong-gendong anak bersama suami. Romantis. Terus masaknya masak berdua. Kasian ya mereka. Padahal dunia pernikahan tidaklah seindah yang seperti mereka kira. Ternyata gue cantik banget ya. Nyesel lo si Bambang karena lo dulu ninggalin gue. Tolongin gue. Lo siapa? Kok tiba-tiba lo ada di dalam cermin gue? Lo masuk dari mana? Tolong keluarin gue dari dalam cermin ini. Hah? Ngeluarin lo? Gimana caranya? Cium cermin ini supaya gue bisa keluar dari dalam cermin ini. Buset, emang lo pikir gue gila?
Masa gue endus-endus tuh cermin? Kalau misalnya gue bisa keluar nanti, gue bakal ngabulin satu permintaan lo. Hah, serius? Lo bisa ngabulin semua keinginan gue? Satu aja, jangan banyak-banyak. Ya udah deh, awas ya kalau misalnya lo ingkar janji. Udah buruan. Ngeri juga ya nih cewek. Sinta, kamu ngomong sama siapa? Nggak ngomong sama siapa-siapa kok. Udah ayo buruan, nanti kamu bisa telat lo ke sekolahnya. Mak kira kamu lagi nelfon sama cowok kamu di HP. Apaan sih mak, aku kan jomblo, ya kali aku punya pacar. Iya, kamu itu jomblo. Karena kelamaan jomblo kamu jadi gila, ngomongnya sama cermin. Udah buruan, ntar lagi telat. Lo sih. Udah ayo buruan. Yaudah deh. Makasih ya, akhirnya gue keluar juga. Wow, ternyata lo ganteng juga ya. Sebutin permintaan lo sekarang juga, ayo buruan. Udah buruan ayo. Gimana kalau misalnya lo jadi cowok gue? Ya udah boleh. Apa? Lo lama banget gak kelihatan. Lo habis dari mana aja? Iya nih, soalnya gue lagi sibuk ngurusin anak. Jadi gue jarang nongkrong sama kalian semua. Terus anak gue di rumah juga 2 kan. Rewel-rewel semua lagi. Oh, ngurusin anak. Kalau gue sih enggak. Ya iyalah, lo kan gak punya anak. Makanya berobat sana lo ke dokter usaha apa gitu kayak biar cepet hamil. Kasian tahu suami lo. Pasti suami lo sekarang lagi pengen gendong anak. Apalagi mertua lo, suami lo kan anak tunggal. Pasti pengen juga kali buru-buru gendong cucu. Jadi perempuan itu harus subur. Hati-hati loh, nanti kalau misalnya kamu belum hamil-hamil, bisa-bisa suamimu selingkuh lagi. Cari yang subur. Lihat deh si Bella. Dia tambah cantik ya, kulitnya putih, bersih, terus mukanya juga glowing. Kira-kira dia perawatan di mana sih sekarang? Penasaran deh gue. Halah, apaan sih? Cantikan juga gue, mukanya juga bersihan gue, terus tangannya juga lebih putihan gue. Gue kalau perawatan habis 10 juta kali, nggak kayak dia. Gue jelek aja banyak yang iri, apalagi gue cantik, apa nggak kelemer-kelemer tuh ginjal. Lo kalau iri sama gue bilang belak-belakan, nggak usah ngomongin gue di belakang, nggak asik. Gue iri sama lo, hello, apanya yang harus gue iriin coba? Hidup gue aja lebih bahagia daripada hidup lo. Kalau emang hidup lo lebih bahagia dari gue, kenapa lo selalu gelisah? Munduran dikit ya, aura ringkinya kuat banget. Han, lo nggak capek ya kerja? Lo nggak ada niatan buat berhenti kerja gitu? Memilih buat ngurusin anak lo? Kasian tahu anak lo malah dititipin sama neneknya. Padahal pelukan seorang ibu itu yang paling hangat loh Han. Kalau misalnya aku nggak kerja, terus masa depan anakku gimana? Aku sudah basah kuyup oleh derasnya hujan dan badai. Tidak akan aku biarkan basahnya mengenai anakku juga. Aku harus berjuang sebelum tumbang. Badainya terlalu besar. Pilihannya cuma 2. Bertarung atau tenggelam. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk anakku. Setidaknya, takdirnya lebih beruntung daripada takdirku. Aku selalu berharap, semoga suatu saat nanti, anakku tidak menyesal karena telah lahir dari rahim aku. Tapi Han, uang kan bukan segalanya. Lo nggak perlu lah ambisi kayak gini. Emang lo nggak kasihan sama anak lo? Sekarang anak lo lagi lucu-lucunya loh Han. Iya, tapi aku tidak akan diam dan menerima takdir begitu saja. Aku harus bertarung dengan takdir, sampai takdir itu sendiri mengatakan bahwa akulah pemenangnya. Aku tidak terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi aku terlahir dari keluarga yang sederhana, tidak diwarisi harta, apalagi tahta. Tapi akan aku usahakan keluarga kaya raya itu berasal dari aku. Aku harus ambisi, bertarung melawan takdir, sampai suatu saat nanti anakku mengatakan perempuan hebat itu adalah mamaku. Let's play, DJ. Sinta, ada bocil tuh di bawah pohon.
Iya ya, ngapain tuh bocil di situ? Ya nggak tahu, kok nanya gue sih. Udah kita samperin. Tapi kan kita lagi buru-buru, Han. Udah kita samperin aja dulu. Gue penasaran. Dia ngapain di situ sendirian? Nggak ada yang ngawasin. Adek ngapain di sini sendirian? Aku pengen buah mangga, Kak. Oh, pengen buah mangga. Kenapa kamu sendirian di sini? Ibu kamu mana? Ibu aku udah di atas. Oh my god. Ya ampun, Han, dia nggak punya ibu ternyata. Gue nggak bisa kalau soal anak kecil. Ya ampun, anak sekecil ini udah nggak punya ibu. Gue nggak bisa ngebayangin deh. Adek, kakak punya sedikit uang. Nih buat kamu jajan ya. Adek, ini kakak juga punya sedikit uang. Buat kamu beli jajan ya. Nih. Wah, uangnya banyak. Ibu. Lah, kok manggil ibu? Katanya tadi bilangnya ibunya udah di atas. Di surga kan? Bukan, Kak. Ibuku bukan di atas surga, tapi lagi di atas pohon. Kan aku udah bilang aku pengen mangga. 哎呦我的妈！